Oke. Nah, ini soal asli. Ini soal dari saya. Ini kenapa saya buat? Karena untuk menjawab soal ada yang tak ada jawabannya menurut saya. Mana dia? Nah, ini nanti. Saya tidak ada jawabannya nanti. Makanya saya buat soal setara seperti itu. Nah, ini setaranya. Atau soal pembandingnya. Ya. Nah, belerang. Jadi tadi kan cermat, sekarang belerang. B lerang. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Ada 8 huruf. Sekarang dengan syarat tidak ada 2 huruf vokal yang tidak boleh berdekatan ya. Dengan syarat 2 huruf vokal tidak boleh berdekatan. Nah, di sini ada 3 huruf vokalnya. Ya. Yaitu E, F. Salah pilih. Nah, huruf vokalnya itu E, A. Nah, sekarang kita menyusunnya B. Sini L, R, N, G. Nah, tadi ingat kita konsepnya bahwa huruf konsonan ada 5 ditambah 1. Nah, berarti 6 gitu. Huruf vokalnya ini nah, untuk mengisi kosong. 6 faktorial per 3 faktorial, 3 faktorial. Nah, berarti ini 6 kali 5 kali 4 kali 3 faktorial per 3 faktorial, 3 faktorial. Ya. Coret, 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 20. Cara yang ini. Sekarang ada lagi. Nah, bagaimana menyusun huruf ini? Nah, cara menyusun huruf vokal ini itu ada 2 unsur yang sama E-nya. Ya. Nah, 1. Berarti 3. Berarti 23. Sekarang bagaimana menyusun huruf vokal? Nah, huruf vokalnya ya kalau kita lihat di sini tak ada yang sama ini. B, L, R, N, G. Ada 5 ya. Jadi 5 faktorial. Nah, jadi kalau mau ditulis biasanya 3 kali 20 kali 5 faktorial. Nah, 3 kali 20 kali 5 faktorial. 5 faktorial tadi 120 ya. Nah, atau 60 kali 5 faktorial. Nah, gitu. 1 ya. Nah, boleh dihitung sampai habis. Tapi kalau dari ribuan biasanya tidak habis hitung. Kalau masih puluhan ribu kayaknya masih dihitung. Oke, nah ini. Ini cermat, tercepat. Nah, jadi masih sama konsepnya. Saya lewatkan, nanti bisa di akhir waktu. Inilah jadi saya tanya Bapak Ibu bisa benar menjawab. Oke. Nah, dari kantong 1 jadi ada 2 kantong ini. Anggap ini kantong 1. Kantong 1 itu isinya 5 kelereng merah, 5 merah. Nah, 5M ya. Terus ada 3 putih. Saya izin sebentar Bapak Ibu, saya minum. Mas, kering tenggorokan. Oke. Halo, lanjut ya. Lanjut, Pak. Nah, mudah-mudahan jaringan tidak terputus. Saya sengaja menyapa, sekarang kalau jaringan terputus saya keluar dulu. Oke, jadi ini adalah kotak 1. Kantong 1. Nah, kantong 2 isinya ini dia 6 hitam. Kemudian 6 hitam, 4 merah ya.
salah pula nulis. 4 merah, padahal besar itu tulisannya. Nah, 4 merah. Terus 6 hitam. Pertanyaan orang ini, probabilitas yang terambil semua kelereng merah. Ya. Secara acak dari kelereng 1 diambil 2 kelereng, secara langsung ya. Dan kantong 2, dari kantong 2 diambil 1 kelereng. Oke. Probabilitas yang terambil semua kelereng merah. Nah, jadi masing-masing 1 diambilnya ya, secara acak. Jadi yang tanyanya merah cuman gitu. Berarti yang merah di mana? Kalau ini kan sama dengan 5 kombinasi 1. Berarti pernya 8 kombinasi 1. Atau boleh tulis langsung aja 5/8 gitu. Atau ini nanti 4/10 dari semuanya. Karena kombinasi 41 kombinasi 10/1 gitu. Ini 20/80. Nah, kantong 1 2 Pak kelerengnya yang diambil. Kantong 1 diambil 2. 2. Kalau 2 berarti kombinasi 42. Karena merahnya 2 kan? Nah, 42 berarti yang 1 Pak, yang kantong 1 Pak. Berarti kombinasi 52 Pak. 52 ya, sorry. 5C2. Nah, sorry. Nah, kombinasi 52. Kantong 1 kan ngambil merah itu kombinasi 5 dari 2 ya, berarti kombinasi 82. Nah, gitu. Karena totalnya 8. Berarti ini kalau ini 5 3 2, ini nanti 8 6 2. Nah, ini 2. Oke, 5 ini kan 5 kali 4. Nah, artinya 10 nanti dia. Karena 5 kali 4 20 dibagi 2 gitu. Nah, 8 ini adalah 8 kali 7, 56. 56 bagi 2, 28. Atau kalau sama-sama dibagi 2 boleh juga ya. 5/14. Oke. Sekarang dari kelereng ini 1 diambil. Kelereng apa? Kelereng keduanya 1 saja diambil ya. Dan harusnya di 1 aja. Di 1 aja 4/10 ya. Nah, gitu. Atau nanti boleh tulis 5-nya boleh dicoret dengan 10 sisa 2. Ini boleh ditulis juga. Kalau dicoret lagi dapat 2, dicoret lagi dapat 1/7. Oke. Terima kasih ya Bapak Ibu. Apanya? Ya, seperti itu. Jadi jawabannya 1/7. Oke ya, bisa lanjut ya? Lanjut Pak. Oke. Dinda memiliki 3 tas. Nah, berapa Pak jawabannya barusan? Jawabannya 1/7 Bu, menurut saya. Kalau ini 1/7. 5C2 per. Ini kan kalau dibagi 2 kan 5/14. Nah, kalau ini kan 1 diambil. 41 kan berarti kan 4/1/10 1. Berarti kan 4/10. Nah, gitu. Atau 2/5. Nah, berarti kan 5/14 kali 2/5. Nah. Udah paham Ibu? Oke. Oke, lanjut ya. Nah, ini beda kasusnya. Dinda memiliki 3 tas dan Laras memiliki 5 tas. Berapa banyak cara yang dapat mereka lakukan untuk saling menukar tas apabila masing-masing tetap memiliki tas yang sebanyak semula? Nah, jadi kalau seandainya gini, ini jumlah ya, karena dia partisi. Seandainya menukar 1, maka dia harus ditukar pula oleh Dinda 1. Jadi kalau Laras 1. Jadi kalau seandainya Dinda itu menukar 1 tas dari 3 tas,
maka tentu supaya sama jumlahnya, maka si laras harus memberikan pula 1. Nah gitu. Jadi ini kebutuhan 3113 15. Nah, seandainya si Dinda memberikan 2, maka si laras harus memberikan 2 juga kepada si Dinda. Nah gitu. Berarti ini 3 kombinasi 2 itu 3, sedangkan 5 kombinasi 2 itu 10. Berarti kan 30. Nah gitu. Kemudian kalau dia nanti 3 diberikan oleh Dinda, maka si laras harus memberikan 3 juga gitu. 3 1 ini nanti 10. Nah, berarti kalau dijumlahkan nanti totalnya adalah 55 ya. 55 cara. Tuh. Lanjut ya. Nah, ini keluar di UP. Cuman saya ganti angkanya ini, yang ini. Di UP lebih sama aja intinya. Seperti itu juga sama aja. Cuman mata dadunya beda. 2 dadu juga. Oke ya. Nah, 2 buah dadu dilambungkan 1 kali secara bersamaan, hitunglah peristiwa muncul jumlah mata dadu 2 atau 5. Jadi yang mungkin 2 itu adalah 1 dengan 1 jumlahnya ya. Berarti 2 ya. Itu ada 1 kemungkinan. Karena NS-nya ada 36, berarti 1/36. 36 itu dari 2 dadu ya. Nah, 2 dadu. 36. Nah, kemudian kalau yang 5 itu adalah penjumlahan mata dadu. Boleh dari 4 dengan 1, atau 3 dengan 2, atau 2 dengan 3, 1 dengan 4. Sama aja, atau 1, 4. Ada 4. Kemudian 3, 6. Karena ini atau, maka kita jumlahkan. Sehingga 5/36. Gitu. Oke, dia ada soal yang susahnya juga nih. Oke, ini dari 7 orang pria dan 5 orang wanita akan dipilih 4 orang. Terdiri atas 3 pria dan 1 orang wanita. Ini langsung sebenarnya. Cuma pertanyaan peluang. Berarti kita perlu NS gitu. Ini 3, ini 4, 5, ini 1. Ini nanti 12/4. Nah, gitu. Berarti kalau 73 kita hitung 7, 4 ya. Ini 3 dikali dengan 4. Ini 3, ini 1 ya. Kemudian ini 12 dengan 4, berarti 12, 8, 4 ya. Oke, ini boleh dicoret karena perkalian. Perkalian orang ini kan perkali juga gitu. Berarti ini 7 kali 5 ya Pak ya, wanitanya Pak ya. Oh iya. 51 ya. 51. Berarti 4 di sini ya. Sorry. 51. 51 itu langsung aja 5 ya. Kombinasi 5, 1. Oke, berarti kita lanjutkan. Ini tadi 73 ini berarti 7 kali 6 kali 5 kali 4 ya, karena di bawahnya itu ada 4. Kemudian 3 itu 6 ya. 3 faktorial itu sama dengan 6. Sini ada 5. Sini 8. Di 12 kali 11 kali 10 kali 9 kali 8 faktorial. Dan di sini 4 kali 3 kali 2 kali 1 kali 8 faktorial. Ini nanti 4-nya coret. Berarti 6 yang bisa dicoret. 35 kali 5 kali 5. 35 kali 5. Nah, berarti 35 kali 5. Yang ini 8-nya coret. 12-nya dapat 3. Nah, ya, 3-nya dicoret lagi dengan 3. Berarti tidak ada lagi 3-nya gitu. Ini 10-nya bisa dicoret dengan dapat 5. Berarti dapatnya 5 kali 11, 55 kali 9. Nah, 55 kali 9. Ini bisa dicoret bagi 5, dapat 7. Ini dapatnya 11. Berarti 35/99. Di jawaban soal ini 35/99. Menurut
hitungan saya. Silakan nanti kalau ada salah hitung di komentar saja. Lanjut ya. Kalau tidak ada komentar, tidak ada tanggapan. Oke, ini sama model tadi, soal UP tadi. Dalam kotak 1 terdapat bola merah. Ya. Nah, ini ketinggal nih. Oh, 1 nih, diambil kotak 1 secara acak. Peluang terambil bola putih dari kotak 1 dan bola hitam dari kotak 2. Nah, ini berarti satu-satu mungkin diambil perintah mungkin soalnya. Karena tidak ada dibilang 2 atau 3 ya. 3 merah dan 4 putih. Berarti kotak 1, 3 merah, 4 putih. Berarti kalau mengambil 1 untuk merah, hitam, secara acak peluang terambil putih dari kotak 1. Berarti 4/7. Nah, kemudian nanti kotak 2 itu isinya 2 merah, 7 hitam. Diambil hitam, berarti 7/9. Maka jadinya jawabannya adalah 4/7 kali 7/9. Nah, ini 4/9. Kalau ini satu-satu lah diambil ya, karena tak ada perintahnya untuk 2 ini. Ah, ini soal asli, soal UP asli ya. Jadi nanti silahkan dicek perhitungannya juga, perhitungan orang ini, perhitungan saya gitu maksudnya. Jadi kan dibilangnya gini, banyak cara menyatakan bilangan 4725 sebagai perkalian 2 bilangan ganjil yang lebih dari 1. Berarti kan ganjil itu terus. Berarti selain lebih dari 1 berarti 3 kali, berarti kan kita harus tahu berapa baginya gitu. Betul enggak 3 itu memenuhi syarat gitu. Nah, ternyata dapat ya. Coba kita bagikan. Bisa enggak? 4725 bagi 3. Nah, dapatnya nanti 42. 4245. Berarti ini 15. 422. Dapatnya 7. Dapatnya 5. Ini kan 51 turun nih. 21 kan? Berarti 15. Bisa ya? Nah, berarti bisa, yaitu 3 kali 75. 375 ya. 3 kali 375 ya. Nah, seperti itu. Lebih ya. 4725 kok. 25. Sorry. Ini dapat 1. Berarti 13725. Nah, ini satu ya, satu kemungkinan. Sekarang kita 5 lagi. Karena ganjil ya, yang ganjil. Coba kita bagi 5. Jelas bisa karena dibagi 25 itu kan ujungnya 5 gitu ya. 5 di sini 4725. 4725 dibagi 5 ya. Berarti ini dapatnya 45. 9. Dapatnya 224. 25 ya. 945. Nah, berarti 5 kali 945. Nah, ini yang keduanya ya. Yang keduanya anggap. Nah, ada 2 dah berarti. Terus kalau berapa lagi? 7 lagi berarti. 47. 4725 bisa enggak dibagi 7? Ternyata ini dapatnya 42. 6 42 5 5 2 ini 49 dapatnya 7 dapatnya 35. Bisa ya? 675 ternyata. 7 kali 675. Nah, dapatnya 3 kemungkinan. Sekarang kita hitung lagi 9. Oh, apa? Mantap orang ini bikin soal. Saya tadi crop aja ini. 9 4 7 25.
Kalau 9 berarti ini 5 ya. 45. 2, 2. 18, 45. 45. Bisa ya? Nah, 9 bisa juga ternyata. Wah, banyak kali bisanya. 5, 25. 5, 25. Anggap yang keempat gitu ya. Ini kan yang ketiga dah. Anggap yang keempat. 4 biji dan caranya. Sekarang 9, 11. 11. Sorry. 4, 7, 25. Berarti dapatnya 4 ya. 4, 4 dapatnya 3. 3, 2 dapatnya 2. 2, 2, 2. Ini dapatnya 105. Ada salah ya? Ini salah nih. Bentar. Nggak habis ya? 11. Berarti 11 tak ikut gitu. 13 lagi. Setelah 11, 13 lagi. 13. Dapat ya 11? Tidak kan? Tidak. 47, 25. Ini 13. 13 dapatnya 39. 3. 39. Ini dapat 8. 2. Dapat berapa ini? 82 dibagi 13. 1, 2, 7, 87. 6, 7 bisa ya. 7, berarti 6 ya. 6 aja bisa. 6, 7, 8 kan. Oke, ini nanti 4. Terus 4. Mau lagi nih turunnya. 5 ya. 45, tak bisa juga ya? Tak bisa. Oke, bisa. Terus 13, 15 lagi. 15, 4, 7, 25. Ini dapatnya 3, berarti 45. Ini dapatnya 2. 2 turun, dapatnya 1. Bisa. Ini dapatnya 5. 15, berarti 7, 5. Dapat ya? Dapat 3. Berarti 15, 3, 1, 3. 15, 3, 1, 3. Ini anggap yang kelima. Nanti kalau ada kurang berarti mungkin salah dibagi 13 gitu umpama. Udah tuh 13, 15 udah, 17 lagi. Wah, memang repot orang sih. 17 dapat enggak? Tak dapat? Atau belum dibagi juga? 17 berarti ini dapatnya 2. 3, 4. 2, 3, 4. Saya hapus lah yang sudah sebagian ya. Karena kan tidak juga kita butuhkan dia. 17 enggak dapat, Pak. Yang 13 dapat? 17 enggak dapat. 17 tak dapat? Oke, berarti lanjut. 17, 19 lagi lanjutannya. Gini, Pak. Mohon maaf nggih. Ya. Untuk mengerjakan soal ini apakah kita mencoba satu persatu nilai-nilai? Iya, Mas. Iya. Karena dimintanya nih ganjil. Berarti kan ini tak ada, tidak artinya memang harus kita coba banyak anunya. Karena bilangan ganjil itu ya kita coba angkanya orang ini nyuruh kan. Tidak ada anunya aturan matematikanya memang. Oke, ini Pak, kalau kita satu soal kita mencoba semua kemungkinan ganjil, sedangkan pilihan jawabannya sekitar 13, berarti kita mencari sekitar minimal 13 kali atau 10 kali percobaan. Itu benar, Mas. Itu makanya soal ini jadi repot. Okay. Karena tidak ada cara ininya, konsep apanya namanya? Konsep apa namanya? Oke, triknya gitu ya. Kalau ada misal kita dapat soal kayak gini, kalau kita ngerjakannya satu ini habis 5 menitan kan eman, mending kita lompat aja kalau. Iya, betul. Ya. Ini paham ya?
nanti kita hitung nanti berapa kita dapatnya nanti. Sampailah nanti dengan syarat ya, si A ini kurang dari B. Kenapa? Karena kalau B dikurang dengan A sama nilainya. Artinya gini, 1375 dikali dengan 3 itu dianggap 1. Dianggap 1 orang juga dengan 3 kali, karena dia dianggap 1 ini. Walaupun kita balik dianggap 1. Nah, dipandang 1 dia. Nah, makanya kalau sempat dipandang 2 ya ini jadi 2 gitu. Tapi 1 ya dipandang ini 1 orang gitu. Walaupun 1375 dikali 3 artinya sama dengan 3 kali 1375. Ini kita skip ya. Saya sebenarnya paham ini, cuman ini waktunya Pak. Ya. Coba satu-satu lumayan ya. Oke. Nah kalau ini ada konsepnya. Cuman kalau tak banyak ya Mas. Kalau banyak ya tetap dihitung. Kenapa? Karena ini gini konsepnya. 3 angka yang ini tepat 3 faktor. Nah itu ada konsepnya. Yaitu bilangan prima. Nah, bilangan prima. Ya, karena di sini 3 angka, pasti dia ratusan. Nah, yang ratusan itu kan pasti dia dihasil dari puluhan. Maka 11, 13, terus 17, 19, 23, nah 23, 29, 31. Nah, seandainya kita pakai 37. Ini pasti lebih daripada 3 angka ini kalau 37 ini. 37 kuadrat kalau di bilangan dikuadratkan. Kalau ini kan 121. Nah, ini 169. Ini 289 yang 17. Nanti kalau ini 361. Kalau 37, nah 37 ini kalau dikali 37 itu lebih daripada 3 angka gitu maksudnya. Ini kan 9. Naik 4. Ini 21, 25 ya. Nah ini 3. 3 kali 7, 21. 3 kali 3, 9. Ya, halo? Halo Ibu? 21 naik 2 ya. Nah, 9, 11. Nah, daripada 3 digit ya. Artinya yang memenuhi itu yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 31 kali 31 itu masih 3 digit itu. Berarti 7 bilangan. Tapi kalau dibilangnya 4 digit, nah itu agak lumayan lah kita ngitung Mas. Itu nama. Oke. Paham ya? Ya. Halo? Bisa lanjut ya? Lanjut, Pak. Oke. Assalamualaikum. Oke ya. Ini yang menurut yang saya kaget jatuh kena pala. Yang main-main yang bahaya tuh. Ini saya pelan-pelan. Kenapa? Karena ini saya cari, tidak ada jawabannya menurut saya. Tapi nanti silakan Bapak Ibu cari juga referensi-referensi yang mungkin mendukung. Tapi yang jelas menurut saya seperti ini caranya gitu. Nah, ya, ini M A T H E M A T I C S. Berarti kalau totalnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11. Nah, yang konsonan, yang vokal dan konsonan, yang vokal itu ada A-nya ada 2, ya, 1, 2. Nah, A, E, I. Ada 4 jadinya yang vokal. Berarti yang konsonan kan sisanya berarti 7 ya. Nah, 7 buah yaitu M, T,
Nah, jadi kita menyusun pertama itu, menyusun menempatkan huruf A ini. Gitu. Menempatkan huruf vokal. Pada orang-orang ini, M, T, ya, H, M, kemudian T, kemudian C, S. Nah, jadi kita harus tahu ada tekniknya tadi, huruf vokal, menempatkan huruf vokal ini, caranya huruf konsonan dihitung, ditambahkan 1. Nah, ini kan ada 7 nih, berarti 8 jadinya, 8, 4, karena ini 4 orang. Kemudian dikali dengan, ini kan menghitung ini nih, menyusun huruf vokal, ya, itu ada 4, tapi ada 2 unsur yang sama, yaitu hanya, ya, nah, 2. Nah, 2. Kemudian menyusun huruf konsonan. Huruf konsonan ini, ya, itu ada ini aturannya ya, kalau yang tak boleh berdekatan tuh. Huruf konsonan ini kan ada 7 nih. Nah, berarti 7. Cuman ada 2 huruf yang sama, yaitu M sama T. Nah, berarti 2 gitu. Nah, sekarang kita perhatikan, kalau seandainya 8 faktorial itu sama dengan 8 faktorial, kombinasi 8 4 ya. 8 faktorial 4 4. Nah, kemudian di sini 4 dengan 7 2 2. 8 ini bisa berjalan. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4. Cukup. Nah, ini 4 faktorial, 4 faktorial. Kemudian di sini 4 faktorial, di sini ada 2. Di sini ada 7 faktorial, di sini ada 2 2. Nah, yang 2 ini kalau dikalikan nanti hasilnya 8. Nah, berarti ini dicoret 8-nya. Gitu. 8-nya dicoret yang ini. Untuk mencoret yang ini. Nah, ini 4 faktorial bisa dicoret dengan 4. Kemudian 4-nya bisa dicoret dengan 4. Sisanya 7 kali 6 kali 5 gitu. Menurut saya 210 kali 7 faktorial. Ternyata di sini tak ada jawabannya. Nah, gitu menurut saya. Kalau mau dirubah ke 8 faktorial pun, ini harus dibagi 8 gitu. Nah, berarti coba kalau 210 dibagi 8, berapa? 210 bagi 8 bisa? Nggak bisa kan? Nah, menurut saya ini jawabannya. Nanti kalau Bapak dan Ibu ada referensi lain, silakan. Yang jelas, ini jawaban versi saya. 210 kali 7 faktorial. Ini menurut saya iya Pak, ketinggalan. benar Pak. Sama Pak. Oke ya. Sepakat ya Mas ya? Ya, maksudnya sepakat karena kita tahu gitu ya, bukan karena sepakat ini ya. Oke Pak, sepakat. Oke. Iya Pak. Lanjut ya. Oke. Nah, ini soal asli ya. Dia kalau menyusun seperti ini kalau yang ngajar kelas 3 SMA udah mahir ini. Jadi ada namanya ini binomial Newton nanti digunakan atau dia pakai konsep binomial dia ya. Jadi gimana caranya? Nah, kalau udah banyak seperti 6 kali, mau 10 kali. Nah, saya buat gini. Ini salah satu caranya. 6, ini anggap X. X ini apa? X ini anggap dadu 1 2 3-nya gitu. Dadu 1 kan ada 6 dadu nih. Kan 1 dadu dilambungkan 6 kali. Berarti kan anggap dadu pelambungan pertama gitu maksudnya. Nah, ada 6 nih. Nah, jadi caranya gini. Yang diminta si pembuat soal, jumlahnya 6 orang ini adalah 33 gitu. Yang saya pahami ya. Katanya probabilitas jumlah mata dadu yang muncul 33. Artinya total kita jumlahkan ini nanti 33. Berarti kan 6 dan 30 ini. Berarti kita butuh angka 3.
Nah, cara menyusun ini kan ada 6 nih, ada 6. Nah, yang sama ada 5 gitu. Yaitu 6-nya 5 biji. Kemudian 3-nya beda. Gitu. Ini 1 berarti. Nah, berarti 6 nih isinya. Nah, sekarang ada lagi ternyata berapa? Kalau seandainya 6, 6, 6, 6, 5, 4. Nah, ini kan 33 juga gitu maksudnya. Nah, 33 juga. 24 ditambah 9. Nah, lanjutkan sampailah dia nanti kita temukan tidak lagi berjumlah 33 gitu. Ini ternyata masih ada, yaitu 6, 6, 6, 5, 5, 5 gitu. Nah, ini nanti kalau dijumlahkan 33 gitu maksudnya. Berarti 6, 5-nya ada 3, gitu. 6-nya juga 3. Nah, berarti 6 kali 5 kali 4 kali 3. Ini 3 kali faktorial itu kan juga 6 gitu. Berarti 20. Nah, selain ini nanti saya tak ketemukan lagi menurut saya. Nanti kalau saya keliru ya. Berarti kan kita jumlahkan nih. 6 tambah 30 tambah 20. Berarti 56. Nah, karena dia nanti pelambungan 6 kali, berarti 6-nya pangkat 6 gitu. Berarti jawaban orang ini E. E gitu soal jawabannya. Nah, ya. Lanjutkan. Oke, ini selisih 2. Dengan bilangan tidak ada selisih 2. Ini maksudnya sama aja dengan kombinasi mengambil 3 digit dari jumlah orang ini ya. Cuman di grupan saya yang di-share itu soalnya tidak ada jawabannya. Jadi cara menjawabnya kayak gini aja nih. 3, 5, kemudian 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19. Jadi sama aja dia mengambil 3 digit dari orang ini gitu. Cara menjawabnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Berarti 9 dengan 3 gitu. Sama caranya gitu. Berarti ini nanti 6, 3. Ini nanti 9 kali 8 kali 7. Ini nanti 6. Berarti dapat 3/2. Ini nanti 4. Berarti nanti 4 kali 3 kali 7. Berarti ada 84 cara atau pemilihan ya. 84 yang mungkin. Kita lanjut. Nah, ini soal asli juga. Nah, soal asli ini gini cara menjawabnya. Kan di soal sebuah koin, ini pemahaman saya, nanti silakan dikoreksi kalau saya salah. Sebuah koin berisi sisi gambar dan angka. Dilempar sebanyak 8 kali. Peluang muncul gambar tidak berurutan. Nah, berarti kan kalau gambar tidak berurutan berarti gambar angka ya, gambar angka, gambar angka, gambar angka, atau sebaliknya. Jelaskan pelemparan itu cuma 8 kali. Jadi tidak mungkin dikali 2 gitu. Kenapa? Ya dia hanya satu. Ya bisa saja kalau awalnya gambar, kita tetapkan awalnya gambar, maka nanti yang keduanya tuh pasti angka gitu. Karena dia haruskan angka gitu. Karena dibilangnya tidak berurutan gitu. Jadi caranya gini. Nah, setengah itu dari mana? Dari gambar 4 ini yaitu 4 orang ya. Nah, gitu. Setengah itu peluang pada ini sisi gambar itu gitu. Dipangkatkan 8. Nah, jadi 4/2 × 8 jadi menurut saya jawabannya. Nah, jadi D. Nah, gitu ya. Nah. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini agak serem sedikit soalnya. Ini soal terakhir Bapak Ibu ya. Nah, gimana cara menjawab soal ini? Soal ini pernah dikeluarkan di Olimpiade ini. Di orang ini. Dalam sebuah kotak terdapat 20 kelereng.
diketahui bahwa peluang pengambilan kelereng putih atau merah, ya berarti atau jumlah, dengan peluang pengambilan satu kelereng hijau sama dengan peluang satu kelereng hijau. Jika pengembalian 3 kelereng merah, 1 demi 1 tanpa pengembalian adalah 1/57. Maka peluang pengambilan kelereng 1 kelereng putih. Nah, jadi caranya gini. Kita misalkan aja ya, apa nih? Kelereng. Nah, kelereng merah, nah, misalkan X. Ya, kelereng warna merah tuh misalkan X, kan boleh aja. Terus apalagi merah, putih. Nah, putihnya misalkan Y. Terus putih apalagi warnanya ini? Hijau. Nah, hijau. Hijau. Ini warna orang dulu hijau ini. Biru, dulu biru semuanya. Misalkan Z. Z itu tidak mungkin Z. Tetapi totalnya kan 20 nih. 20 kelereng. Mestilah hijau itu adalah 20 dikurangi dengan jumlah X sama Y. Atau jumlah merah sama putih gitu maksudnya. Bisa dipahami Ibu, Bapak? Kita lanjut ya. Nanti kalau tak paham nanti yang saya jelaskan, maksudnya yang saya ungkapkan tuh ditanya aja. Nah, sekarang kan kita punya peluang apa nih? Putih atau merah. Nah, putih atau merah itu sama dengan peluang 1 hijau. Nah, 1 hijau. Nah, gitu ya. Artinya apa? Nah, peluang merah atau putih kan X ini kan tambah X per 20 tambah Y per 20 kan? Karena dia adalah NS-nya 20 gitu totalnya. Nah, jadi kan ditambah karena dia atau gitu. Nah, ini peluangannya peluang hijau ini dia. Nah, yaitu 20 dikurangi X tambah Y per 20 gitu. Ini kan bisa dicoret 20-nya nih. Ini kan kalau disatukan ini kan per 20 gitu maksud saya. Nah, ini kan gini dia. Nah, ini kan 20 X tambah Y per 20 gitu. Kan bisa dicoret 20-nya. Nah, coret 20-nya. Nah, ini kalau dipindahkan kan positif dia. Berarti 2 kali X tambah Y jadinya kan? Atau 2X 2Y gitu. Nah, 20. Berarti X tambah Y-nya 10. X tambah Y-nya 10 cuman. Nah, sekarang ada lagi kasus. Apa lagi ya? Jika pengambilan 3 kelereng hijau, merah, 1 demi 1. Nah, sekarang kan merah itu kan X tadi. Anggap nih, kita tak tahu belum berapa merahnya kan. Yang jelas, X per 20, ini pengembalian pertama. Anggap ya. Karena dia tak dibalikkan, kan X-nya kurang 1 jadinya. NS-nya juga kurang 1. Nah gitu. Kenapa? Karena diambil tak dibalikkan. Nah, jadi berkurang dia. Ini juga berkurang. 18 jadinya. Ini adalah 1/57. Nah, 1/57. Gitu. Jadi kita harus mencari berapa sebenarnya angka X ini. Nah, inilah dicoba-coba. Saat X-nya 1 tidak mungkin. Karena kalau 1 di 0 ini. Pasti lebih daripada 2. Nah, gitu X-nya. Ya kita cobalah. X-nya 1, 2. Kalau 2 masih 0, berarti 3. Harus lebih daripada 2. Nah, berarti 3, 4, 5, 6, 7. Tapi kurang dari 10. Nah, hati-hati. Nah, dan kurang dari 10. Kita coba. Nah, ternyata yang memenuhi itu nanti saat X-nya 6. Nah, kita coba. 6 per 20 kali 5 per 20, per 19 kali 4 per 18. Nah, ini 6 ini kan bisa dicoret nih. Dengan 20. Sama-sama dibagi 2, boleh. Atau ini kan 20 nih. Nah, 6 ini kan bisa dibagi dengan ini gitu. Dapatnya 3. 3 kali 19 kan 57. Berarti benar X-nya 6 gitu. Berarti Y-nya berapa? Y-nya 4.
Y tadi kan putih. Nah, berarti 4 dari 20. Berarti 1/5 jawaban kita harusnya. Nah, ini jawabannya. Menurut saya itu kalau saya salah mohon dimaafkan ya. Mohon dimaklumi keterbatasan ilmu saya. Demikian saya kembalikan kepada Mas Apri. Halo Mas Apri. Ya, siap. Nanti kalau Baik. ada ini dari Bapak Ibu silakan. Ada pertanyaan atau ada yang mau disanggah Bapak Ibu? Tidak ada sepertinya. Cuman ini nanti ininya ya Pak. Bentuk yang kayak biasanya ada kan? Kalau nggak dicatat tadi. Oh iya. Gimana? PDF-nya yang ada Oh, jawaban. ada. Gigi, makasih. Ya. Ya. Ya Mas Apri. Kalau untuk PDF nanti di share juga Bu, tapi kan tadi yang coretan-coretan cara cepatnya kan sempat terhapus tuh, jadi harus ditulis ulang ya oleh Om Udin. Nomor berapa itu kan dihapus lagi kan tadi. Nanti kita lihat nanti. Nah, sip. Baik Bapak Ibu, alhamdulillah untuk pertemuan yang keempat sudah kita lalui dengan aman dan nyaman, tapi beberapa kali ada gangguan sinyal. Beberapa hari ini di Riau kayaknya luar biasa nih godaan sinyal ya Om Udin ya. Baik ya, sinyal di internetnya ataupun sinyal di kesehatannya. Jadi suka kelelahan Om Udinnya. Oke, Bapak Ibu seperti biasa izin dibuka kameranya dulu biar difoto dulu. Saya hitung sampai 5 ya. 5 yang artinya selesai, artinya dibuka ininya. 5, 4, 3, 2, 1. Saya foto ya, dimulai. Satu lagi.